Di dalam Masjid Kuba, dia yang menjadi imam, namanya Kulsum tadi, sahabat. Setiap rakaat baca qul huwallahu ahad, kemudian baca ayat yang lain. Coba bayangkan ini, saking cintanya dengan qul huwallahu ahad. Sahabat yang lain yang jadi makmumnya tidak terima. Tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena menurut mereka, kau cukupkanlah qul huwallahu ahad. Kenapa harus disambung dengan ayat-ayat yang lain atau surah yang lain? Kata Kulsum, sahabat radhiyallahu anhu, dia mengatakan begini, kalau kalian mau aku jadi imam kalian, silahkan, aku begitu. Setiap rakaat ku baca qul huwallahu, kemudian baru ayat yang lain. Kalau kalian mau. Sedangkan menurut sahabat, inilah yang terbaik bacaannya, yang terbanyak hafalannya, Al-Qur'annya. Apa kata mereka? Kalau begitu kita menghadap Rasulullah. Pergi menghadap Rasulullah. Menghadap Rasulullah. Mereka mengadukan kepada Rasulullah. Imam kami ya Rasulullah. Imam kami setiap membaca di rakaat membaca ayat qul huwallahu ahad, kemudian membaca ayat yang lain. Rasulullah bertanya, kenapa melakukan hal itu? Apa katanya? Saya cinta qul huwallahu ahad. Ini seorang sahabat ini. Saya cinta qul huwallahu ahad. Rasulullah juga cinta qul huwallahu ahad. Buktinya banyak dibacanya. Beliau hanya membaca qul huwallahu ahad dalam salat-salatnya. Aku cinta qul huwallahu ahad. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan cukup qul huwallahu ahad atau ayat lain, tidak. Cintamu kepada qul huwallahu ahad. Karena sahabat ini mengatakan di situ ada sifat-sifat agung Allah. Makanya aku cinta. Cintamu kepada qul huwallahu ahad itu adkhalakal jannah. Apa artinya adkhalakal? Kau masuk surga. Nih, kecil masalahnya, tapi jangan menyalahi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Jangan menyalahi itu. Kalau masuk surga, kalau mau masuk surga. Suatu ketika Rasulullah mendengar seorang sahabat rojulan, di dalam hadisnya begitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rojulan yaqra bi qul huwallahu ahad. Rasulullah mendengar itu, apa katanya? Wajabat. Ini hadisnya hadis sahih. Hadis sahih, wajabat. Sahabat yang mendengar Rasulullah bilang wajabat, dan dia juga mendengar sahabat ini baca qul huwallahu ahad. Apa maksudnya itu ya Rasulullah wajabat? Ini hanya membaca didengar Rasulullah. Ini Rasul ini perlu menyampaikan, ini ajaran namanya, risalah, ajaran dakwah Islam. Apa maksudnya wajibat yang engkau ucapkan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dia wajib masuk surga. Baca qul huwallahu ahad. Makanya kita perbanyak membaca qul huwallahu ahad. Suatu ketika Rasulullah menawarkan kepada sahabat, ini keutamaan qul huwallahu ahad. Dia utama untuk apa? Untuk melawan ataupun untuk menghalangi orang-orang kaum muslimin yang mau ikut-ikut mengatakan bahwa Allah beranak. Allah beranak. Allah hanya esa, satu. Suatu ketika Rasulullah menawarkan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau mendapatkan ganjaran mengkhatam Al-Quran setiap malam? Sahabat ya mengakui sendirilah kesibukan mereka.
Dan tidak semua sahabat hafal Al-Quran, tidak semua sahabat bisa membaca sehingga mendapatkan ganjaran. Gak mampu ya Rasulullah, lebih banyak mengatakan yang mampu. Jadi bagaimana? Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali sama dengan mendapatkan ganjaran khatam Al-Quran. Hanya ganjaran yang dapat, bukan khatam. Khatamnya tidak ganjarannya. Ini kelebihan qul huwallahu ahad ini. Kelebihannya. Kemudian ada hadis yang dihasankan. Kalau hasan boleh diamalkan. Dihasankan oleh Muhammad Nasiruddin, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Apa katanya? Rasulullah berkata, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimuha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah." Saking pentingnya qul huwallahu ahad diinikan kepada diri kita, banyak dibaca. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, apa maksudnya 10 kali? Biar sering kita baca, maka Allah akan membangun dia, akan dibangun buat dia qasran, rumah besar, istana di surga. 10 kali 1 istana. Sering-sering puluhan istana setiap hari. Allahus Samad. Allah adalah tempat bersandar makhluk-makhluknya. Tempat bersandar, tempat meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta hidayah, meminta segala-galanya hanya Allah. Allahus Samad. Kemudian lanjut, lam yalid wa lam yulad. Tidak, pasti tidak beranak. Allah tidak beranak. Kalau ada orang yang mengatakan Allah beranak, mau anak Isa, mau anak siapa, anak Uzair. Yahudi bilang Uzair itu anak Allah. Isa, yang mengatakan Isa anak Allah, orang Nasrani. Istilah sekarang Kristen. Orang Nasrani merayakan kelahiran anak Allah, putra Allah pada tanggal 25 Desember, bulan Desember ini. Makanya kita awali pekan kita ini untuk mengkaji itu. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Artinya bukan anak siapa-siapa Allah itu. Allah itu sudah ada, zatnya sudah ada. Kuat, berkuasa, melakukan apa saja yang dia kehendaki, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki. Tidak membutuhkan anak untuk mengatur alam ini. Tidak butuh Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu mampu dilakukan oleh Allah tanpa ada pertolongan orang lain. Allah punya kekuatan yang luar biasa untuk melakukan sesuatu. Kun fayakun. Kun, kata Allah, jadilah, fayakun, pasti akan jadi. Ini termasuk inilah kalimat inilah yang Allah katakan kepada Isa ibnu Maryam ketika dia dikandung oleh ibunya. Ini dia. Kun. Siapa yang bersaksi? Hadis-hadis sahih ini. Siapa yang bersaksi bahwa man syahida bahwa Allah la ilaha illallah dan Muhammad abduhu wa rasuluh ataupun Rasulullah. Kemudian dia bersaksi bahwa Isa adalah Abdullah. Anna Isa
Abdullah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang tadi kun itu alqaha ila Maryam, dilemparkan oleh Allah, dikatakan dilemparkan oleh Allah ke dalam rahimnya Maryam. Ini Isa, ini Isa. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah. Wa annal jannata haq, dan bersaksi bahwa jannah itu hak, ada hak dia, Allah menciptakannya dan pasti ada nanti di yaumul qiyamah. Wan naru haq, dan neraka itu ada sambungnya. Wan nabiyyuna haq, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu termasuk Nabi Muhammad adalah hak, maka dia masuk surga apapun amalnya. Coba bayangkan ini maksudnya apa? Orang yang mengakui bahwa Isa itu Abdullah, bukan anak Allah maksudnya. Rasulullah hanya Rasul Allah, bukan anak Allah, bukan Tuhan. Nah, ini. Kemudian dia diakui oleh orang-orang yang mengakui tadi dia bukan anak Allah, dia adalah hamba Allah, Rasulullah, manusia, dan dia adalah kalimat Allah yang dilemparkan ke rahim ibunya Maryam. Kemudian roh dari Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka naminal amal, apapun amalnya. Ada di riwayat lain, dari pintu mana saja dia masuk. Saksikan bahwa la ilaha illallah, saksikan bahwa Muhammad Rasulullah, Abdul wa Rasuluh. Kemudian saksikan bahwa Isa Abdullah wa Rasuluh, bukan anak Allah. Hadisnya hadis sahih. Allah SWT lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan. Allah tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu, tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah. Kekuatannya tidak ada yang menyerupai. Kepenyayangannya tidak ada yang menyerupai. Kepemaafannya tidak ada yang menyerupai. Banyaknya kekayaan Allah tidak ada yang bisa menyerupai. Ciptaan Allah cepat, tidak ada yang bisa menyerupai. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bagi orang-orang yang ikut-ikutan, mereka hanya ikut-ikutan, mengarang-ngarang bahwa Allah beranak. Wa qalatil yahudu, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah ibnullah. Ibnu artinya anak Allah. Wa qalatin nasara, sedangkan orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Al-Masih yang dikatakan Isa itu, Isa ibnu Maryam, adalah ibnullah, anak Allah. Jadi orang Yahudi yang pertama mengatakan bahwa Allah punya anak, Yahudi. Datanglah orang Nasrani. Mereka juga mengatakan begitu. Padahal mereka tidak punya asas, tidak punya dasar mengatakan itu bahwa Allah beranak. Itulah perkataan mereka dengan mulut mereka. Tidak ada dasarnya. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa putra Allah, Isa putra Tuhan, mereka menyerupai, meniru-niru. Bukan punya dalil mereka. Meniru-niru qaulal ladzina kafaru min qablu. Perkataan orang-orang kafir yang sebelum mereka, Yahudi tentunya. Yahudi bilang Uzair ibnullah. Qatalahumullah,
akhir daripada perkataan mereka, Uzair ibnullah, Isa ibnullah, putra Allah, qatalahumullahu, Allah memerangi mereka. Kalau sudah perang dengan Allah, tidak ada ampunnya. Allah melaknat mereka. Kemudian di yaumul qiyamah, a'adda lahum adzaban muhina, akan dimasukkan mereka ke azab yang muhina, azab jahannam. Hati-hati pada kita, jangan sampai ikut-ikut tergelincir berbahagia mengatakan Allah beranak, selamat atas lahirnya putra Allah. Jangan, ancamannya berat azaban muhina. Qatalahumullah, la'anahumullah, laknat Allah atas mereka yang mengatakan Allah beranak. Kalau sudah dilaknat Allah, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. La'anahumullah, qatalahumullah, anna yufakun. Apa mereka berbohong? Kenapa mereka melenceng dari ajaran yang benar? Kita orang-orang muslimin akan mengatakan qul huwallahu ahad. Ini dasar kita. Ada dasarnya ini. Al-Quran, firman Allah, kata Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kenapa dikatakan Allahus samad? Orang yang mengatakan Allah beranak itu, menurut mereka, anak Allah itu adalah wakil Allah di muka bumi untuk menebus dosa-dosa makhluk-makhluk Allah, manusia. Wakil Allah. Allah tidak perlu wakil. Allah Maha Kuasa. Mau mengampuni dosa, enggak perlu Allah itu mengutus anaknya. Sesuai dengan apa pernyataan mereka, tidak perlu. Allah mengampuni dosa langsung. Apabila kita katakan astaghfirullah, Allah mengampuni dosa kita. Tambah lagi astaghfirullah wa atubu ilaih, Allah mengampuni dosa kita dan menerima taubat kita. Sering-seringlah itu. Tirulah Rasulullah yang telah diampuni Allah dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Masih terus beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada lagi istighfar yang mungkin kita sudah semua hafal. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang mengucapkan ini, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, menurut hadisnya 3 kali, dosanya akan diampuni walaupun dia lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu adalah kabair, dosa besar. Tapi dengan istighfar terus, minta ampun terus kepada Allah, Allah akan ampuni langsung. Nggak perlu perantara-perantara, nggak perlu perantara anak Tuhan. Sekarang anak Tuhan sudah disalib sama mereka. Anak Tuhan disalib. Itu namanya bohong semua. Bohong itu. Anak Tuhan disalib. Sedangkan Tuhan kita nggak butuh anak. Tuhan kita Maha Kuasa. Siapa yang berani menyalib Tuhan kita? Ini anaknya disalib. Yang menyalib manusia. Sedangkan itu mereka katakan Tuhan mereka. Masa Tuhan mereka disalib? Mereka membunuh Tuhan mereka. Masuk akal enggak? Itu dia tadi. Perkataan mereka hanya bohong. Bohong saja. Nah, itulah yang mau diikut oleh umat Islam. Mau ikut-ikutan mengatakan Allah beranak. Hati-hati. Jaga anak kita, jaga keluarga kita. Jangan ikut-ikutan. Ada yang mengatakan itu kan hanya kata-kata. Ya memang kata-kata itu. Tapi kata-kata itu kadang-kadang
Kalau sudah membawa murka Allah, itu dia akibatnya. Wa a'addalahum adzaban muhina, azab yang pedih nanti akan dikembalikan kita ke sana. Seorang Bani Adam tidak sadar bahwa dia mengatakan sesuatu kata-kata yang membuat dia tercampak ke dalam neraka. Hadis sahih, tidak dipikirkannya. Dia ikut-ikutan mengatakan Allah beranak. Dia tidak tahu bahwa itu mendatangkan murka Allah. Dalam suatu hadis qudsi, saya sampaikan di sini supaya kita punya dalil untuk mempertahankan, untuk memuji Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Ini Rasulullah menerapkan ini sangat-sangat banyak dalam hidupnya. Sangat banyak makanya umatnya disuruhnya untuk banyak-banyak mengucapkan ini supaya selalu sadar bahwa Allah itu ahad, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Jangan terbawa arus dengan nama toleransi. Di dalam suatu hadis qudsi ini adalah lafaznya dari Rasulullah, tapi itu termasuk perkataan Allah. Tapi bukan Al-Quran, hadis qudsi namanya. Di sana dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata boleh di dalam hadis qudsi itu, kadzdzabani ibnu Adam wa laysa lahu dzalik. Ibnu Adam berbohong kepadaku, membohongi aku. Coba ibnu Adam, yang Allah yang menghidupkan dia, Allah yang mengasih dia makan, mengasih rezeki, mengasih nafas, mengasih ini, berbohong kepada Allah. Walam yakun lahu dzalik. Dia sebetulnya tidak pantas untuk berbohong kalau dia mikir apa yang dia ucapkan. Apa bohongnya? Ibnu Adam itu manusia semuanya. Yang Muslim Ibnu Adam, yang kafir Ibnu Adam, yang Yahudi Ibnu Adam, yang Nasrani Ibnu Adam. Dia katakan bahwa aku tidak akan bisa membangkitnya di hari kiamat sebagaimana aku diciptakannya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, mencipta dia tidaklah lebih ringan daripada membangkit dia. Jadi mencipta itu lebih berat daripada membangkit yang sudah ada, tinggal ngumpul. Dikumpul, semuanya dikumpul, jadilah dia manusia seperti ketika dia hidup. Di yaumul qiyamah dibangkit semuanya. Walaupun berbeda corak, walaupun berbeda bentuk, dibangkit semuanya seperti dia di dunia ini. Kaki ada, tangan ada, mata ada. Malah ini ada, apa namanya ini? Sidik jari itu ada. Rapi sidik jarinya, tidak berubah. Sidik jari tidak berubah. Kemudian syatamani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Syatama artinya mencaci, menghina, mengejek. Bani Adam mengejek aku, padahal tidak pantas baginya mengejek aku sebagai Rabb-nya, Tuhannya, Allah Tuhannya. Apa caciannya? Biqaulihi, dengan perkataannya, sekali lagi perkataannya. Ittakhadallahu walada, Allah mempunyai anak. Jadi kalau kita ikut mengatakan Allah beranak, selamat atas lahirnya Allah, anak Allah, kita sudah mencaci Allah Rabb kita yang kita sembah, yang kita minta tolong kepadanya, yang kita minta rezeki, yang kita minta kehidupan kepada Allah, kita mencacinya. Apa bukan dosa besar itu namanya? Dia mengatakan saya beranak, padahal lam alid ana al-ahad as-somad. Ini hadis qudsi, sama dengan ini. Saya al-ahad as-somad, lam alid, aku tidak beranak, walam ulad. Ini karena ini kata-kata Allah ini. Lam alid, aku tidak beranak,
Kalau di sini lam yalid wa lam yulad. Allah di sini orang ketiga, Allah di sini orang ketiga. Kalau lam alid saya tidak beranak. Kalau di sini Allah tidak beranak. Walam ulad aku tidak diperanakkan, bukan anak siapa-siapa aku. Walam yakun li kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menyamai aku, tidak ada yang serupa denganku. Ini hadis qudsi. Siapa yang meriwayatkan? Al-Bukhari. Bukhari, hadis sahih paling tinggi. Jadi kalau sudah ikut mengatakan Allah beranak, sama dengan ini ya, dari diskusi ini, dia sudah mencaci, menghina Allah, Tuhan yang mengasih dia makan, yang mengasih dia kehidupan. Padahal ketika dia sholat bilang begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong, hanya kepadamu kami menyembah, dan kepadamu kami minta tolong. Bagaimana Allah mau menolong dia? Dia ikut-ikutan mengatakan Allah beranak. Padahal Allah murka kepada orang yang mengatakan Allah beranak. Dalam sholatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi berhati-hatilah. Tetaplah kita di dalam tauhid. Tetaplah kita di dalam tauhid meniru Rasulullah. Meniru Rasulullah. Rasulullah tahu, diberitahu oleh Allah melalui Al-Quran bahwa orang Nasrani, orang Yahudi tahu Rasulullah, mereka mengatakan Allah beranak. Sudah tahu Al-Quran yang mengatakan begitu. Ya Rasulullah yang membawa Al-Quran. Sudah tahu Rasulullah. Makanya diberikan peringatan kepada manusia-manusia, kepada umatnya, supaya jangan mengikut-ikuti kata-kata kebohongan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena yang dua inilah yang selalu mendampingi kita. Agama yang dua ini selalu mendampingi kita. Di zaman Rasulullah juga yang dua inilah yang selalu berhadapan dengan Rasulullah. Kalau tidak Yahudi, Nasrani. Kalau tidak Nasrani, Yahudi. Makanya mereka diajak oleh Rasulullah ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama. Sama Allah itu Esa. Allah itu yang mencipta. Allah itu yang menciptakan Isa. Allah itu yang menciptakan Musa. Allah itu yang mengirim Jibril untuk membawa wahyu kepada Musa jadi Taurat. Allah itu yang mengutus Jibril untuk diberikan kepada Isa menjadi Injil. Sama yang mengutus Jibril, yang mengutus kepada Nabi Muhammad, juga Allah mengutus Jibril membawa wahyu Al-Quran. Sama. Jadi kalimatin sawa. Rasulullah mengajak kepada ta'alau ila kalimatin sawa. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari sama-sama mengesahkan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan katakan Allah beranak. Jangan katakan. Jangan katakan Allah membutuhkan anak untuk mengatur dunia ini. Jangan katakan begitu. Karena ini ulah apa? Kenapa sampai mereka mengatakan anak Allah, Isa itu Tuhan? Karena mereka berlebihan memuji-muji, menyanjung-nyanjung dan mengkultuskan Isa. Mereka berlebihan mengatakan bahwa Isa itu begini-begini, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa mengobati yang tidak bisa diobati orang lain, bisa membuat burung, bisa semuanya, dipuji, akhirnya melampaui batas. Mereka akhirnya mengatakan Isa ini sebetulnya adalah Tuhan. Ya Rasulullah mengatakan, jangan kalian memuji aku melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasrani
memuji-muji Isa melampaui batas hingga sampai derajat menuhankan Nabi Isa. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya. Ini dalam surah At-Taubah kalau tidak salah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Ini Allah yang memberitahu ini kepada kita dalam Al-Quran. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah. Ini tadi dampak daripada mengkultuskan personal ini. Uzair itu adalah seorang soleh. Nah, sekarang ini orang soleh ya di atas kiainya lah. Orang soleh. Uzair ini hafal Taurat dan mengajarkan Taurat. Padahal Nabi Musa sendiri menurut riwayatnya tidak sampai menghafal Taurat. Jadi mereka memuji-muji. Dan Uzair ini pernah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Dihidupkan lagi oleh Allah. Jadi mereka mengatakan ini bukan manusia biasa. Lama-lama karena mereka memuji-muji, Uzair adalah putra Allah. Nah, itu dia. Jadi latar belakangnya terlalu banyak memuji Uzair, sebagaimana orang Nasrani terlalu banyak memuji Isa, Nabi Isa, maka mereka melampaui batas hingga akhirnya mereka mengatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Qalatil yahudu Uzair ibnullah. Itu jawabannya, Pak. Jadi Uzair itu terlalu dipuji-puji oleh orang-orang Yahudi karena menurut mereka Uzair itu punya keajaiban luar biasa. Jadi kepuji-pujian. Makanya Rasulullah melarang, jangan puji saya. Jangan puji. Kalian cukup ikut apa yang saya bawa. Tinggalkan apa yang dilarang. Itu aja. Itu sudah lebih dari memuji itu. Ini kalau kita memuji Rasulullah, Muhammad ini dari itu, lahir begini tanpa pusar, tanpa ini. Itu tidak ada lagi manfaatnya sekarang, buat sekarang ya. Bukan tidak boleh. Tapi buat sekarang yang banyak itu kita lakukan adalah berselawat banyak. Ikuti jejak Rasulullah dalam ibadah. Itu sudah cinta benar itu kepada Rasulullah. Jangan hanya mencintai fisiknya, tidak punya bayang-bayang, diciptakan dari nur, macam-macam pujiannya yang bikin gulu, bikin melampaui batas. Bagian silakan muazin. Nanti kita lanjut.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sallallahu Muhammadin wa sallam al-fadilah wa sallallahu rabbukum. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Ini ada pertanyaan, bagaimana sikap umat Islam terhadap Natal bersama, merayakan Natal bersama, dan ada menteri agamanya yang mengajak gitu. Sekarang yang mengajak menteri, yang mengajak tidak menteri, yang mengajak siapapun, jangan mau ikut mengatakan Allah beranak. Itu sudah jelas-jelas itu hadisnya. Mau dia menteri, mau presiden, orang MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu mengharamkan perayaan Natal itu. Perayaan Natal diharamkan oleh MUI. MUI dan Muhammadiyah mengharamkan perayaan Natal, ikut merayakan Natal. Merayakan itu bergembira artinya. Bergembira merayakan anak Tuhan sudah lahir. Itu tidak boleh. Adapun ajakan menterinya, ya tidak usah ikutlah. Mana pilih? Ridho Allah atau murka Allah? Nah, itu aja pilih. Di antara manusia ada yang mencari ridho manusia dengan murka Allah. Ini yang bahaya ini. Jadi manusia menurut dia akan ridho kalau dia ikut-ikutan mengucapkan Natal, mengucapkan Allah beranak. Ridholah manusia kepada dia. Tapi Allah murka. Tadi kan kita katakan hadis qudsi, kemudian Al-Quran yang mengatakan qatalahumullah, yang mengatakan Isa anak Allah, Uzair anak Allah, qatalahumullahu anna yufakun. Allah memerangi mereka. Kalau diperangi kan karena murka namanya. Kalau Allah ridho masa diperangi? Jadi manusia mencari ridho manusia dengan alasan toleransi, padahal tidak dilakukan juga. Orang-orang Nasrani tidak marah sama kita. Kita nggak mengucapkan, lebih banyak yang tidak mengucapkan kan.
Mana ada orang Nasrani bilang, kenapa kau tidak mengucapkan Natal? Gak ada itu. Kita aja yang mau. Orang Nasrani-nya mungkin kalau ditanya bingung juga dia. Kenapa ya orang Islam mengucapkan itu? Ini terus terang aja. Jadi makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita sering-sering membaca Qul Huwallahu Ahad ini. Maksudnya itu supaya kita sadar terus. Lam yalid wa lam yulad. Kita katakan Allah beranak. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Siapa yang kita ingkari? Allah kan. Jadi makanya ajak anak, istri, keluarga yang lain-lain. Ucapkan ini. Ini namanya dakwah. Qulil haqqu walau kana murran. Katakan yang benar. Yang benar itu Allah tidak beranak. Walaupun itu pahit sekarang mengucapkannya. Jadi jawaban saya, walaupun siapa yang mengajak, mau menteri, mau presiden, jangan mau ikut. Bijaklah untuk menjawab, saya tidak mau ikut. Kenapa tidak mau ikut? Allah mengatakan dia tidak beranak, kenapa saya ikut-ikut mengatakan Allah beranak? Kan jelas itu. Lam yalid, nggak ada yang susah mengartikannya itu. Lam yalid, tidak beranak dia. Nah, sekarang dikatakan, ayo pesta kita merayakan selamat lahirnya putra Allah, lahir Isa putra Allah 25 Desember. Itu pun tidak pasti. Tidak pasti itu. Silakan ditanya pakar-pakarnya. Isa ibnu Maryam lahir, ada korma. Korma itu adanya di musim panas. 25 Desember musim dingin. Nah, itu ada sudah bohong itu. Sudah bohong itu. Jadi kita mengikuti yang bohong. Itu aja sudah salah kita. Menurut logika sehat salah. Isa ibnu Maryam, silakan didengar videonya. Siapa itu yang bekas apa? Hah? Iya, coba didengar. Ini enggak ibu-ibu dari Jawa ini. Apa namanya? Lupa saya. Saya sering mendengar videonya. Dia sering mengucapkan Isa itu jadi Tuhan pada tahun 300 sekian Masehi. Kemudian mereka mengatakan Isa lahir 25 Desember supaya sama dengan dewa matahari yang dirayakan oleh orang-orang Romawi. Digabunglah Nasrani dengan dewa matahari. Jadi syirik semua itu. Kalau tidak begitu, kalau tidak dikatakan begitu, orang syirik dewa matahari, paganisme yang menyembah matahari, tidak mau bergabung dengan Nasrani. Makanya dibikinlah perayaan Natal bahwa Isa al-Masih lahir 25 Desember supaya sama dengan ulang tahun Tuhannya orang penyembah matahari. Itu bohong semua itu. Kita tahunya waktu Maryam melahirkan Isa, Allah memerintahkan dia untuk menyenggol pohon korma. Jatuhlah rutoban jania. Rutob itu adanya di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September. November, Desember habis korma. Apa yang mau disentuh? Jadi mereka bilang Nabi Isa lahir 25 Desember lebih cenderung sekian persen kepada bohongnya. Itu ada pembahasannya kok, ilmiah yang membahasnya. Irena itu Pak. Itu coba dengar videonya. Dia beberkan itu. Dia orang itu kok bekas itu dia. Ada pertanyaan satu lagi terakhir. Kalau tidak ada kita cukupkan. Kita iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah.